Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilaihi bil ismi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita cintai, para habaib yang hadir senantiasa bersama kita semua, akhina Habib Mustafa bin Ja'far Baharun, yang sama-sama kita muliakan pula Sayyid Randy bin Hashim Al-Idrus, dan yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai pula pembina daripada Majlis Hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatid, sebeton tiang, mami-mami tiang, hadirin hadirat Majlis Hubbun Nabi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam majlis yang sama-sama kita cintai, yaitu Majlis Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehadiran kita pada malam hari ini, tentunya ini adalah suatu karunia dari Allah Ta'ala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita, memberikan kita jalan dan berikan kita kesempatan untuk menuju kepada jalannya. Dan begitu pula bagaimana disebutkan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalisul ilmi al-jannah. Di dalam hadis itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang akan didapatkan bagi setiap orang yang senantiasa menghadiri daripada majlis ilmu, simpel saja bagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahul jannah, maka mereka akan mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan, senantiasa kita lantunkan di dalam lisan-lisan kita, di dalam hati-hati kita, selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan mendapatkan daripada rahasia selawatnya Allah Ta'ala. Dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan mendapatkan daripada munajatnya para malaikatnya Allah. Dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sanalah alamat bahawa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini dan tentunya pada malam hari ini juga kita dikumpulkan pada bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yang mana disebutkan oleh para ulama, annallaha subhanahu wa ta'ala khalaqa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal ala wajhil wujud, yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya-cahaya yang nampak, dengan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang kita sudah baca daripada lantunan syair tadi yang sudah kita baca bersama, yang artinya bahawasanya sallu ala nuri Ahmad, marilah kita senantiasa berselawat kepada cahaya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada cahayanya, yaitu yang bernama Ahmad, nuril manazil ladhi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki maqam al-manazil, yaitu tempat-tempat daripada kedudukan-kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang mana disebutkan pula dalam syair itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya yang khusus, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama sebelum dilahirkan oleh ibundanya sallallahu alaihi wasallam, tiada lain daripada baginda kita, yaitu syafaat kita insyaallah di yaumul qiyamah, habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya guru kita, murabbi kita, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, di dalam wasiatnya ketika kemarin kita akan masuk di dalam bulan Rabiul Awal, beliau mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa kita jadi niyah, senantiasalah kita untuk memperbaharui daripada niat-niat kita, yang mana apabila kita sudah membenahi daripada niat-niat kita memasuki daripada bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah kita membuka terhadap kehidupan kita bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mewasiatkan kepada kita agar senantiasa membaca daripada sejarah, silsilah dan bagaimana cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan di dalam setiap perilaku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di setiap daripada untaian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu datang dari Allah. Dan barang siapa yang ingin mencintai Allah, maka melewati daripada wasilah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mengatakan di dalam kaulnya, barang siapa yang ingin disempurnakan daripada akhlak-akhlaknya, fakthir bisalat ala nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin untuk disempurnakan daripada akhlak-akhlaknya, maka hendaklah ia memulai memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah agrabu majlisan bi yaumil qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang senantiasa memperbanyak salawat dan membasahi daripada lisan-lisan mereka bersalawat kepada Rasulullah, maka nanti di yaumul qiyamah mereka ini adalah orang-orang yang terdekat dengan aku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya tidak akan kita sampai ya ikhwan kepada manzilah, kepada suatu kedudukan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan setiap hambanya, yang barang siapa yang ingin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dekat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia senantiasa membangun kecintaan di dalam lubuk hatinya, sehingga ia adalah orang yang senantiasa berperilaku dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dia adalah orang-orang yang senantiasa menuju di dalam kehidupannya, menuju kepada sunnahnya Rasulullah. Dia adalah orang-orang yang senantiasa mengingat dengan pikirannya hanya selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan di dalam kaulnya, Man halla fi qalbika fahuwa malak, falyandur ahdukum man tarda biha malik. Sesungguhnya siapa yang ada di dalam hatimu, siapa yang engkau pikirkan di dalam pemikiranmu, maka ia adalah sesuatu yang mengendalikanmu. Ia adalah sesuatu yang memilikimu. Dia adalah sesuatu yang akan menjalankan daripada kehidupanmu. Maka lihatlah oleh kalian siapa yang ada di dalam hati-hati kalian itu.
siapa yang ada di dalam pikiran-pikiranmu, dan siapa yang ada di dalam tujuan hidupmu, kata Al-Habib Ali Al-Jufri di dalam kaulnya. Yang artinya bahwasanya seseorang yang cinta terhadap sesuatu, semua pikirannya akan ia lampiaskan kepadanya. Seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan berfikir bagaimana untuk meraih daripada sesuatu itu. Tapi seseorang yang senantiasa mengangan-angankan suatu kasih sayang atau cinta yang akan dibalas tanpa ada sesuatu usaha, maka ia adalah orang-orang yang hanya mengangankan dari sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana As-Sayyid Habib Umar bin Muhammad bin Salim mengatakan di dalam kaulnya, man bagha bi syai'in, barang siapa yang menginginkan sesuatu, bila syai' ma huwa bi syai', man bagha bi syai'in bila syai' ma huwa bi syai'. Kata beliau, barang siapa yang menginginkan sesuatu tanpa ia menempuh sesuatu, maka ia tidak akan mendapatkan sesuatu. Al-Habib Ali mengatakan juga di dalam kaulnya, Al-Habib Ali bin Syahab mengatakan di dalam kaulnya, laisal matar illa biwasitatis sahab, walal ilma illa biwasitatil kitab, walal wilayah illa biwasitatil mihrab. Tidak akan ada hujan tanpa didasari dan diawali oleh awan dengan mendungnya. Tidak akan ada orang yang alim, tidak akan ada suatu ilmu itu kecuali dimulai dengan kita membaca daripada kitab-kitab. Dan tidak adalah suatu magam, tidak akan ada suatu kualian, tidak akan ada suatu manzilah dari Allah kecuali kita menempuh daripada melalui ibadah-ibadah dan mujahadah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya seharusnya kita ketika kemasukan daripada bulan Rabiul Awal, marilah kita untuk senantiasa bergembira menyambut kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan diri kita dengan amal saleh, kemudian kita senantiasa mentaati dari bagaimana perintah Allah, mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah, kemudian kita membenahi daripada kehidupan dan kelingkungan kita bagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita mengeluarkan daripada harta-harta kita untuk memperingati daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perkataannya, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan harta mereka untuk pembacaan daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menjadi temanku di yaumil qiyamah. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man 'azama bi maulidin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Ia menghidupkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, seraya ia mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam faka'annama qatala fil badr wal hunain. Barang siapa yang mengeluarkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
sehingga orang pun mengadakan pembacaan sirah dan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini layaknya para sahabat yang menghadiri dari peperangan Badar, peperangan Hunain, yang mana dua peperangan itu adalah peperangan yang sengit ketika zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, "Man 'azama bi maulidin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan iqra'atihi la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yudkhil jannah bighairi hisab." Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam perkataannya, barang siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali mereka itu dalam keadaan beriman kepada Allah, dan ketika nanti kelak di yaumul qiyamah mereka ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan tanpa dihisab dan diperhitungkan daripada amal-amal mereka. Begitulah bagaimana perkataan para ulama dan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu bimbingan di dalam hidup-hidup kita, menjadi suatu panutan di dalam waktu-waktu kita ketika kita dimasuki di dalam bulan Rabiul Awal, yang mana kita kenal sebagai bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengeluarkan daripada harta-harta kita, kita meluangkan daripada waktu-waktu kita, kita berbahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali di dalam perkataannya, min alamati jaffal qulub innahu la yahtafil bi maulidin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa innahu la yahtafal bi maulidihi wa auladihi. Sesungguhnya alamat seseorang itu memiliki hati yang kering, seseorang itu memiliki hati yang kosong, yaitu mereka-mereka yang ketika kedatangan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sama sekali tidak merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang itu semua mereka malah merayakan daripada kelahiran dirinya. Kemudian mereka pun merayakan dengan kelahiran anak-anaknya. Sementara sesungguhnya kelahiran yang hakiki adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan di dalam hadis, bagaimana disebutkan di dalam tafsir As-Sawi, disebutkan oleh Imam As-Sawi, ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada kawan beliau di surga, yang mana disebutkan ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan dengan kesendiriannya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang merasa kasihan kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk kepada Nabi Adam di dalam surga, sehingga beliau tertidur. Ketika Nabi Adam alaihi salam terbangun, maka ia pun melihat seorang sosok wanita di sampingnya. Famaddu ala yadihi, maka ia pun mengulurkan tangannya. Faqala malakun minal malaikah, mah ya Adam hatta taghdi an mahriha. Jangan wahai Adam sampai engkau memberikan kepadanya maharnya. Maka kemudian Nabi Adam alaihi salam bertanya, apa maharnya? Maharnya yaitu antusaddiya ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 marrah atau 20 marrat. Maka kalau engkau ingin menghalalkannya wahai Adam, hendaklah engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali atau 20 kali.
Begitu pula bagaimana Nabi Adam alaihi salam ketika diusir dari surga. Nabi Adam alaihi salam tidak mampu untuk mendongakkan kepalanya ke langit saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan saking mengharapkan daripada ampunan dari Allah taala, mengharapkan bagaimana doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teringatlah Nabi Adam alaihi salam dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun bermunajat dengan nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Min aina ta'rifu Muhammad ya Adam?" Di mana engkau mengetahui? Dari mana engkau mengetahui Nabi Muhammad wahai Adam? Maka Nabi Adam alaihi salam berkata, "Aku melihat namanya tertulis di surgamu ya Rabb, maka di sanalah aku mengetahui bahwa ia adalah sosok yang sangat engkau cintai ya Rabb." Betul wahai Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula Muhammad ma khalaqtuka." Kalau bukan karena Nabi Muhammad ya Adam, aku pun tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Inilah bahwasanya hakikat daripada kelahiran yang seharusnya seorang itu senantiasa untuk mengimani, seorang itu senantiasa untuk merayakan, seorang itu seharusnya untuk berbahagia dengan kelahirannya, yaitu kelahiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalau seandainya bukan karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan kita semua. Kalau bukan karena cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada yang namanya langit, tidak akan pernah ada yang namanya bumi, tidak akan ada yang namanya makhluk. Karena sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan keturunan, menciptakan kita semua, menciptakan ayah kita, menciptakan ibunda kita, dan menciptakan daripada ayah kita Nabi Adam alaihi salam. Dan seharusnya beliaulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang seharusnya sangat kita kenal. Seharusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang seharusnya yang wajib kita ketahui, daripada mulai nama-namanya, bagaimana nama keturunannya, dan bagaimana tingkah lakunya, bagaimana akhlaknya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang mana Sayyidina Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Ibnu Hisham mengatakan di dalam qaulnya bagaimana beliau menyebutkan daripada silsilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ismuhu Abdul Muttalib Syaibah bin Hashim wa ismu Hashim huwa Umar bin Abdul Manaf wa ismuhu Abdul Manaf Al-Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah wa ismuhu Mudrikah huwa Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda wa yuqalu Udada bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'ruba bin Yashjuba bin Nabat bin Nabiullah Ismail alaihi salam bin Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarih wa huwa Azar bin Nahur bin Saruq bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfakhshaz bin Sam bin Nabiullah Nuh alaihi salam bin Lamaq bin Mattu Salah bin Ahnuh wa huwa Nabi Idris alaihi salam wa kana awwal man ursila bihi biwaladi Adam alaihi salam wa kana awwala man kutiba bil qalam bin Ibnu Yarid
bin Mahlail, bin Qainan, bin Yanis, bin Nabi Syis, bin Nabi Adam alaihi salam. Begitulah silsilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam riwayatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sesungguhnya aku ini keluar daripada sulbi at-tahirah. Aku keluar daripada sulbi yang suci, dari keturunan yang suci, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ya ikhwan, berapa banyak dari kita tidak mengenal bagaimana sosok baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita enggan untuk mengetahui daripada namanya. Kita enggan untuk mengetahui bagaimana silsilahnya. Bahkan lisan kita berat untuk menghafalkan daripada silsilah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama al-ikhtilaf di dalam nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Uda sampai ke Nabi Adam alaihi salam, namun sebagian para ulama mengatakan apabila engkau ingin benar-benar terjaga dan menjadi orang yang terbantu dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hafalkanlah oleh engkau yang pertama silsilah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia adalah orang yang engkau paling cintai dari seluruh makhluknya. Dia adalah sosok yang paling engkau panuti dari seluruh orang yang engkau panuti. Maka tidak ada orang yang lebih sempurna pada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan merugi selama-lamanya. Dikarenakan kenapa? Karena kita ini diciptakan disebabkan daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai orang-orang yang benar-benar mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi kita maupun di dalam alam nyata. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.